كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله سبحانه وتعالى ورحمة العالمين وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وكرم عظيم وبارك على سيدنا محمد سيد المختار وعلى آله وأصحاب الأبرار من الأخيار أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para pengurus ta'amir, pengurus Masjid Nurul Syahadah, yang kami hormati dan kami muliakan para asatiz dan ustazat, para ulama di lingkungan Masjid Nurul Syahadah, para sesepuh Masjid Nurul Syahadah dan lingkungan yang kami muliakan, serta ibu-ibu yang aktif dalam majelis ta'lim dan salat subuh berjamaah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan diberkahi serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kemarin pengurus minta judul, kemarin anak, jadi judul kita kemarin qaulan syadidah atau kalaman hasanan, yaitu kita sudah tahu lalu sekarang sibuk pesta demokrasi, kita paling ngomong kita yaitu mana yang terbaik. Bapak, ibu-ibu, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita uraikan masalah yaitu qaulan syadidah, tama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai judul pagi ini, kita dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur itu udah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, merupakan kalam faedah kati pada agama yang lain. Jadi kita ingat pertama kita bangun tidur pasti kita memuji Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu, bahwa kita ini tak ganti daya dan upaya yang mau kita yang gerak kita dari bangun tidur, dari kematian, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW terus melafazkan kalimat thayyibah ini sampai terbaca, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dapat pada subuh ini di samping kita diberi Allah hidayah di cahaya hati kita juga telah berzikir ingat terus pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mudah-mudahan kalam kita terus sampai kapanpun kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan paling khusus kita masih diberi izin Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, yaitu umur kita masih dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin baik selama ini amalan kebaikan kita belum ada yang sempurna, maka kita diberi
perbaiki. Dan mungkin juga kalau cukup kita tambah ke, kalau tak cukup paling sedikit kita mempertahankan seluruh kegiatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, Allah mengingatkan ke kita dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dan siapapun yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu omongannya, yaitu yang terbaik dari mimman da'a ilallah, yaitu dari siapapun yang mengajak dan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapapun kita kalau nak ngomongin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita, lisan kita atau bibir kita, yaitu rajin-rajin kita mengajak atau kita sampai berdakwah atau mimman da'a, menyuruhkan kepada siapapun, kepada keluarga kita, ahlul, kepada jiran, tetangga, dan lain sebagainya, kita ajak menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pasti kita mengajak saudara-saudara kita, yaitu untuk beramal soleh atau melakukan amal amil solihah. Jadi kita juga di samping kita ngajak yaitu melakukan amal kebaikan, wabil khusus untuk diri pribadinya masing-masing dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena man amila sholihan fali nafsihi, yaitu siapapun yang melakukan kebaikan beramal untuk dirinya dewe, dalam yaitu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, kati untuk lain, yaitu bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waqala innani minal muslimin. Dia setelah mengajak beramal kebaikan, maka dia juga berkata, sesungguhnya aku ini, yaitu termasuk golongan orang yang beragama Islam, yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala itu wa qala innani minal muslimin, kita yaitu semua apapun yang kita lakukan itu kita serah sepenuhnya kepada haknya Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang kita tuju lain pada akhirnya. Agar suatu saat Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas siapapun. Allah jaminkan bagi siapapun mengajak kebaikan, yaitu
hatinya paling sedikit tenang karena telah berbuat baik, dia juga akan mendapat suatu kebahagiaan, yaitu baik dunia maupun di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasawil hasanatu wala sayyi'ah. Jadi wong yang mengajak Allah Subhanahu wa taala itu bisa memilah-milah, dan janganlah kata Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu tidaklah sama dengan kejahatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kebaikan, amal-amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada orang-orang yang beragama Islam dikategorikan yaitu golongan orang-orang yang sebelah kanan al-yamin, sedangkan orang yang melakukan amal-amal keburukan, kejahatan dan sebagainya di muka bumi ini di golongan Allah Subhanahu wa taala ada simat golongan kiri, itu juga itu kaget di siratal mustaqim, ada arah kanan, ada arah kiri. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat Fussilat ini diperkuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala lagi, yaitu pada surah Al-Ahzab, yaitu yang kita baca pada salat tadi. Allah di sini memanggil, mengajak serta memerintahkan khususnya kepada wong-wong yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ngomong itu yang benar dan jujur. Mereka-mereka yang selalu melafazkan dari lidah atau lisannya dengan kalam hasanah, perbicaraan yang baik-baik, Allah akan jamin kepada mereka itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dan menerima amal-amal yang telah dia lakukan. Itu fungsinya kita ngomong yang benar dan jujur, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala menerima dan memperbaiki amal-amal kebaikan kita, Allah jamin kita akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Insyaallah Subhanahu wa taala. Itulah bagi mereka balasan untuk mereka yang selalu beriman, bertakwa, memelihara omongannya yang baik-baik. Mereka akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang bermakna. Pasti kebahagiaan. Kalau dah di dunia kita dapat kebahagiaan, pasti dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kaget. Kebahagiaan itu di dunia kalau kita tidak pernah omong kita kasar sesama kawan, sama teman dan saudara sebagian, pasti mau senang dan kita kebahagiaan kita ada pada hati kita masing-masing. Pasti itu. Maka kita mulai saat ini sibuk pesta demokrasi, mohon maaf. Biasanya antara kandidat calon-calon itu pasti saling kata. Itu udah merupakan etika politik, memang begitu tujuannya. Allah a'lam bishawab, kita tidak tahu.
kadang juga saling kata, saling fitnah dan sebagainya. Pada Allah selalu mengingatkan, cukulah kalau siapa yang menjadi calon dan sebagainya, baik calon pemimpin dan sebagainya, yang benar, yang jujur, kalau tidak sanggup melaksanakan apa, yaitu dalam rangka memelihara lisan kita. Inna Allah memang tugas memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itulah balasan wong yang selalu taat segala perintah Allah dan Rasulnya, menjaga lisan. Hati-hati lisan kita berkata bahwa omongan itu katanya lebih tajam dari pedang. Itulah bahayanya kalau ngomong atau juga ada kata-kata yang salah, mulutmu harimau memang. Itu bagi kalau omong kita tak benar kayak gara-gara omong itu akan menerkam kita. Itu terjadinya permusuhan sesama kita muslim. Akhirnya gara-gara yang lucu lagi, uang yang dicalon ke yang calon sebagai tak apa-apa, kita yang mendukung saling menghujat, mempertahankan lidah masing-masing, saling kata akhir ada juga sampai berbala atau berbocoran. Nauzubillah. Ini yang tidak akhirnya merusak satu kesatuan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan untuk kita masalah ini, yaitu hadis ini merupakan hadis kesepakatan para muhaddisin muttafaqun alaih. Walaupun pengkatnya tidak sahih, tapi boleh kita pegang. Hadis merupakan paling banyak hadis, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Saudara, Allah Subhanahu wa taala adalah Allah, yaitu siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah dia. Ngapa kita harus demikian? Karena apapun yang omong kita, walaupun berbisik-bisik, pasti Allah Maha mendengar, Maha melihat. Innallaha sami'un alim. Banyak dalam Al-Quran kalimat-kalimat thayyibah. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Siapa dimanapun kita, perbuatan kalam kita yang tidak benar pasti catat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kanan kiri kita ada malaikat, yaitu dinamakan malaikat kiraman katibin atid warakin, pasti dengar. Walaupun kita ngomong bisik-bisik, Allah sifatnya Maha mendengar. Jadi tidak luput omongan kita, walaupun secara apa yang tersirat di hati kita dalam melakukan baik, amal kebaikan maupun pekerjaan, Allah pasti tahu, Maha mengetahuinya. Niat kita dari malam subuh nak ke masjid, ada macam itu udah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Walau begitu ada usul dan sebagainya, udah menjadi dicatat Allah sebagai amal kebaikan untuk kita. Itu juga niat kita ngajau beramal baik, tapi dia
Tidak didasar, tapi Allah akan catat setiap niat kita yang baik. Tapi dalam untuk mengajak wong dalam beramal kebaikan, yaitu kita hati-hati, waliyakul khairan aw liyasmut. Kita ngajak wong berkata yang benar, yang jujur. Kalau tidak baca ngomong yang baik, kita lebih baik diam. Hati-hati kita sekalian. Walaupun kita bisa membela si A, kita dukung si A, kita bersubi dan si C, si perbedaan antar kita lain untuk pemilihan kita. Itu waktu milih juga tahu, bebas rahasia dan milik kita. Apa kita sebelum milih lah berebutan itu mempertahankan tidak sampai bertengkar dan sebagainya. Itu terjadilah permusuhan di antara kita. Idfa' billadhi yasalun faizal ladzi bainaka wa bain adawatul ka'annahu waliyyun hamim. Allah ingatkan Rasulullah selanjutnya tadi, yaitu tolaklah kata Allah Subhanahu wa taala setiap kejahatan omongannya baik itu dengan itu yang secara baik-baik, agar kita atau teman kita, sahabat kita, apalagi dalam masa demokrasi ini pasti memusuhi kita kalau kita ngajak ngomong secara baik-baik. Insya Allah kan Allah jamin mereka yang memusuhi kita akan menjadi teman kita setia. Kalau teman kita di dunia yang sedang pasti menjadi teman kita di akhirat lagi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mungkin ada kami yaitu sampaikan terima atau tidak terima yang mencalonkan siapapun menjadi calon baik pemimpin atau anggota legislatif dan sebagainya. Yaitu dalam hal ini Allah bertegas ingat kepada kita galoi. Dan surah As-Saff ayat 23, pertama Allah ingatkan sabarillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura fa innallaha yaqulu ma la taf'alun. Allah telah menciptakan langit dan bumi ini, semuanya bertasbih pun Allah Subhanahu wa taala, walaupun semuanya harus mendekati lisan kata dia bertasbih. Allah alamat mana Allah menciptakan pacar ngomong bertasbih supaya tumbuh-tumbuhan, hewan dan semua alam semesta yang ada di langit ini bertasbih pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia inilah yang enggak suka untuk bertasbih Allah, zikir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin lanjutkan ayat 23, kita baca ngomong beda cara berbuat. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Allah panggil pada ingatkan ke kita yang beriman. Kalau kita merasa beriman, kenapa iman? Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu, kenapa apa yang kau omongin tapi tidak kau perbuat? Jadi kita semestinya apa yang kita omong harus kita berbuat. Apalagi kita banyak janji-janji tak dipenuhi. Itu wong yang mereka tidak menepati janji dan sebagai berarti dia tidak amanah apa yang
dipercayakan oleh yang mendukungnya. Semua ini yang dia dilakukan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di sisi Allah Subhanahu sangat benci wong yang pacak ngomong baik dan galak berbuat. Terus dia berjanji kepada yaitu masyarakat, rakyat dan sebagainya. Itulah tandanya sifat-sifat orang munafik yang akan dibenam Allah Subhanahu wa taala neraka Jahannam. Innal munafiqina asfalinan nar. Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka di bawahnya sekali. Wa yu'azzul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina musyrikal zalimina billahi sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan beri mereka azab yang orang sering berdusta. Jadi orang munafik itu asyik zalim wa hasanat batin. Dia tuh omongnya baik tapi hatinya buruk dan jahat. Itu sifat orang munafik. Maka yang para hadisin wafasih mengartikan munafikun asyik zahir wa hasanat batin. Tapi dalam hadis tanda-tandanya tiga, yaitu ayatul munafiqin salas iz haddasa kadzdzaba wa iza wa'ada hadana wa idza khana. Itu tanda-tanda munafik kalau ngomong pasti berdusta. Apa janji dia ingkar. Apalagi dikasih amanat dia pasti khianat. Yang pengertian munafikun asyai'uzon wasan batin, yaitu wong tuh di mulutnya baik tapi di hatinya humet. Mamano caranya dia itu selalu mengingkari apa yang dilapaskan di mulutnya, tapi hatinya bertolak belakang apa yang dia omong. Untuk ini kita hati-hati. Makanya kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak ingat Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita dari sifat an-nifaq itu, yaitu selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam yaitu dalam menghadapi pesta demokrasi ini lebih baik banyaklah kita dia berzikir insya Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu di hasil pemilu lagi. Siapapun jadi pemimpinnya, mudah-mudahan terus kasih Allah hidayah mereka itu selalu menepati janjinya dan paling yaitu amanah. Inna ahdaka mas'ulah, sesungguhnya seluruh amanah dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin mereka itu kalau dia tidak amanah, tidak nepati janjinya, yang berjanji dan sebagainya. Agak kalau aku jadi, aku bangun seluruh negara Indonesia ini, aku rakyatnya menjadi makmur kaget dan sebagainya, tapi tidak ada penuhnya. Dia tidak ingat hadis, yaitu dari Wahyu bin Hibban, dari hadis Ibnu Hibban, hadis sahih. Allah ingatkan, yaitu Rasulullah SAW ingatkan, la imana liman la amanata wala dina liman ahdala. Jadi hati-hati gitu. Sampai bukan jadi pemimpin kalau nak dikatakan beriman, la imanan liman la amanata, katanya tidak beriman bagi siapapun, yaitu yang tidak menepati janjinya dan juga
waladina liman ahdala. Dan dekati agama kata Rasulullah SAW bagi mereka yang tidak amanah. Iya, tergantung di masing-masing. Kalau dia itu dia pemimpin, dia muslim, tapi dia belum tentu beriman kalau dia melakukan kecurangan dan sebagainya. Tinggal suatu saat pasti Allah, dia mimpi pasti tak berkah, banyak cobaan-cobaan. Wah, pemimpin tak amanah, tak nampaknya pasti bom demo dan sebagainya. Jadi tak tenang. Makanya pemimpin itu kalau hidup nak tenang harus amanah. Apa janjinya harus kita tepati. Mudah-mudahan insya Allah kita di sini kakek menjadi pemimpin kalau paling sedikit pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah yaitu merupakan kuliah subuh kita pada subuh ini, yaitu Majelis Taklim. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang aktif dalam memakmurkan Allah Subhanahu Wa Taala ini, yaitu mengikuti sholat jemaah dan pengajian-pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaminkan kita dalam keberkahan umur kita dan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-'afwu minkum wa khanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.